Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Hasanuddin Al-Fikri, dan di sini saya akan mempresentasikan suatu infografis mengenai manajemen proyek dengan fokus khusus pada proyek teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Yang di mana infografis ini saya buat yaitu sudah merangkum semua yang perlu kita tahu, mulai dari konsep dasar hingga tools yang kita gunakan. Oke, tanpa berlama lagi kita langsung masuk saja ke infografisnya. Oke, jadi di bagian pertama yaitu ada dasar-dasar manajemen proyek TIK. Oke, setiap proyek pada intinya adalah usaha untuk menyeimbangkan tiga batasan utama yang sering disebut triple constraint. Saya memvisualisasikannya sebagai tiga pilar kokoh yang menopang sebuah proyek. Pilar pertama adalah waktu. Ini bukan hanya soal deadline, tapi tentang bagaimana kita mengelola jadwal proyek untuk memastikan penyelesaian tepat waktu. Lalu yang kedua ialah biaya. Kita harus pandai mengendalikan anggaran proyek untuk menghindari pengeluaran berlebihan. Dan juga yang ketiga ada kualitas. Pada akhirnya, proyek sukses adalah proyek yang memastikan standar tinggi dalam hasil proyek tersebut. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu project dan operasional atau project versus operasional. Penting untuk memahami perbedaan antara project dan operasional karena keduanya sering tertukar. Di sisi kiri, kita lihat project sifatnya adalah sementara, unik, dan memiliki tujuan spesifik. Contohnya seperti membangun sebuah aplikasi mobile banking baru. Nah, dan juga di sisi kanan ada operasional yang sifatnya adalah berkelanjutan, standar, dan menjaga bisnis tetap berjalan. Seperti contohnya memastikan server mobile banking berjalan setiap hari tanpa down. Tuh. Oke, kita lanjut lagi ke bagian ketiga yaitu uh, wewenang manajer project. Oke, sekarang mari kita lihat peran manajer project MP itu sendiri. Wewenang manajer project bervariasi berdasarkan struktur organisasi projectnya. Saya menggunakan metafora baterai untuk menunjukkan spektrum wewenang ini. Di bagian bawah, baterai lemah, ada struktur fungsional. Di sini manajer proyek memiliki wewenang terbatas karena tim masih melapor penuh ke manajer departemennya. Di bagian tengah, ada struktur matriks. Ini yang paling umum di sini. Manajer proyek berbagi wewenang dengan manajer fungsional. Dan di puncak baterai penuh, ada struktur projektis. Di sini, manajer proyek memiliki wewenang penuh atas proyek karena tim didedikasikan penuh hanya untuk proyek tersebut. Oke, kita lanjut lagi ke bagian kanannya yaitu siklus hidup proyek. Nah, mungkin saya zoom sebentar. Nah, oke, bisa dilihat ini ada siklus hidup proyek. Setiap proyek tidak peduli besar atau kecil akan melalui siklus hidup proyek yang sama kan. Nah, saya menggambarkannya sebagai sebuah roadmap atau perjalanan. Perjalanan dimulai dengan inisiasi, disinilah kita definisikan proyek dan dapatkan petunjuk persetujuannya. Lalu selanjutnya perencanaan, ini tahap krusial untuk rinci skop, jadwal anggaran dan resiko dan berbagai perencanaan yang lainnya yang kita harus buat. Lalu selanjutnya setelah kita membuat perencanaan, kita masuk ke tahap eksekusi. Saatnya kerjakan tugas dan kelola tim. Nah, dan di sini kita menghasilkan suatu output dari proyeknya setelah eksekusi. Lalu yang selanjutnya yaitu kita melakukan pemantauan, kita lacak kemajuan, ukur kinerja dan koreksi jika ada yang melenceng dari rencana. Dan lalu kita sampai ke tahap terakhir yaitu penutupan. Proyek selesai, kita selesaikan proyek dan serah terima formal kepada klien atau pengguna. Oke, itulah untuk siklus hidup proyek. Lalu selanjutnya yaitu ada hierarki sertifikasi manajemen proyek. Oke. Bagi rekan-rekan yang ingin berkarir serius di bidang ini, ada hierarki sertifikasi manajemen proyek yang bisa diambil. Dimulai dari dasar ada CompTIA Project Plus. Ini adalah dasar MP yang sering di TIK. Lalu naik satu tingkat lagi ada CAPM yang merupakan level pemula dari PMI. Lalu naik lagi ada juga Prince 2 ya yang populer di Eropa dan sangat fokus pada proses. Lalu selanjutnya untuk di TIK yang sangat relevan ada CSM atau PSM ini khusus untuk project Agile atau Scrum. Dan di puncaknya ada PMP. Ini adalah standar emas global dan butuh pengalaman. Oke, dan itu ialah untuk
hierarki sertifikasi manajemen proyek. Dan kita lanjut ke tool wajib MPTIK, manajemen proyek TIK. Oke, untuk tool-tool ini ialah untuk menjalankan semua proses tadi, kita tidak bisa lepas dari tool wajib atau alat-alat yang kita perlukan ya kan. Nah di sini saya mengelompokkannya menjadi 3 kategori, yaitu ada satu task manajemen dan kolaborasi. Ini contohnya yaitu seperti Jira, Trello, Asana, dan Monday.com yang tugasnya itu adalah untuk mengelola tugas harian. Lalu yang kedua ada penjadwalan komprehensif, yang di mana ini tuh untuk project yang besar dan kompleks. Kita butuh tools yang lebih kuat seperti Microsoft Project dan Smartsheet. Lalu yang ketiga ada komunikasi tim. Tentu saja dalam suatu project kita memerlukan komunikasi tim, bukan? Ya kan? Nah, untuk komunikasi itu toolnya seperti Slack dan Microsoft Team yang mana itu berguna untuk komunikasi itu sendiri. Oke. Kita sudah mencapai tahap terakhir dan mungkin cukup sekian dari, presentasi saya tentang infografis manajemen proyek ini. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.